Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Engkaulah yang kami puji dan kami muliakan di dalam hidup kami ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dikuasai, dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Asa marojahan haporsion muna di hagogoon ni debata, unang di habisuhon ni jolma. Iman yang bergantung pada kekuatan Allah. Pintar dan memiliki akal yang cerdas adalah hal yang kita inginkan. Kita menyekolahkan anak kita supaya mereka bijaksana, memiliki kepintaran, dan memiliki bekal dalam kehidupan mereka. Allah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran untuk dipergunakan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi tidak dikatakan kita menjalani hidup ini hanya bersandarkan atau mengandalkan akal dan pikiran kita. Sebab jika akal dan pikiran yang kita utamakan dalam menjalani hidup ini, kita dapat jatuh ke dalam egoisme yang hanya mementingkan diri sendiri dan menghalalkan dan sanggup melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan itu. Akal dan pikiran kita pergunakan untuk menunjukkan iman kita yang bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah. Akal dan pikiran menjadi wujud nyata tindakan beriman kita. Paulus adalah orang yang sangat terpelajar. Gurunya adalah Gamaliel. Jika boleh kita katakan, dia sangat memahami secara teori tentang hukum Taurat di bawah bimbingan gurunya. Dan karena fanatiknya terhadap pengajaran gurunya, maka Paulus sanggup melakukan apa yang dilakukannya sebelum dia bertobat. Ketika Paulus ditangkap oleh Yesus dan olehnya Paulus mengalami pertobatan dan menjadi pemberita Injil Kristus, tentu ilmu pengetahuannya tetap ada. Namun, dalam tugas pemberitaannya, Paulus tidak mengandalkan ilmu pengetahuan yang ada padanya. Paulus menunjukkan imannya melalui pemberitaannya. Sebagai seorang yang terpelajar dan cerdas, Paulus tentu bisa menjejali para pendengarnya dengan berbagai penjelasan intelektual. Tetapi ia malah menyampaikan pemberitaan sederhana tentang Yesus Kristus dengan membiarkan Roh Kudus menuntunnya berbicara. Ketika menyampaikan Injil kepada orang-orang lain, kita hendaknya mengikuti teladan Paulus dan membuat pemberitaan kita tetap sederhana dan berisi hal-hal utama. Roh Kudus akan memberikan kuasa pada perkataan kita dan memakainya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Yesus. Sahabat yang baik hati, bagaimanakah dengan kita? Iman kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah. Mungkin kita terkadang ragu akan perjalanan kehidupan kita ke depan. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan, sebab Ia menyertai kita hingga akhir zaman. Ia memelihara hidup kita. Tuhan yang menentukan sampai sejauh mana kita harus menjalani dan menikmati waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita.
menjalani hidup dengan beriman, kita wujud nyatakan melalui hikmat yang dianugerahkan bagi kita. Beriman berdasarkan kekuatan Allah artinya kita percaya sepenuhnya kepada Allah dan hidup kita terjamin dan terpelihara dalam Allah. Kehidupan beriman yang ada dalam diri kita mendorong kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, dan kita percaya Allah yang memberkatinya dan membuatnya menjadi berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kehidupan pemeliharaan atas hidup kami. Dan saat ini kami mau menyatakan bahwa kami beriman sepenuhnya dan percaya kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Engkaulah kekuatan kami dan Engkaulah yang memberkati segala apa yang kami kerjakan, sehingga itu boleh berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.